mengerjakan amal soleh sehingga di akhir hayat kita mengantarkan kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita dinul Islam. Mudah-mudahan kita yang hidup di penghujung zaman ini, hidup di akhir zaman ini, senantiasa bisa istiqomah menjalankan semua perintah-perintah yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui risalahnya, dan menjauhi sekuat tenaga, dan mudah-mudahan kita satu naungan di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu gerbang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagai inspirasi bagi man syahida isya'a faka'annama qama nisfu laila wa man syahida subha faka'annama qama laila. Barang siapa mengerjakan sholat isya secara berjamaah, faka'annama, seakan-akan dia mengerjakan sholat malam setengahnya. Artinya dihitung mulai isya sholat sunnah terus. Dan barang siapa mengerjakan sholat subuh, faka'annama qama lailan, seakan-akan semalaman mengerjakan sholat sunnah walaupun kita tidur. Ini apalagi subuh yang mubarak, subuhnya hari Jumat ini. Ini pahala yang terbesar adalah subuh hari Jumat ini. Mudah-mudahan subuh ini mengantarkan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi bid-dharain. Ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa li batikram wa la hadha musannif hadha kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditambah lagi guys. Ternyata pengarang kitab ini kuburannya kan di Makla sana gitu, di Arab Saudi sana, di Mekah. Di Arab Saudi kuburan Muslim begitu sudah berpuluh-puluh tahun itu ternyata kan dikumpulkan, dijadikan satu. Karena kalau tidak begitu, jamaah haji yang tinggal sana kan banyak, dikumpulkan. Ternyata pengarang kitab ini jasadnya masih utuh, pada beratus-ratus tahun ini kan. Dan ini ulama Indonesia, Al-Bantani. Kalau dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, kalau adanya Al-Bantani berarti dari daerah Banten, Al-Banjari dari Banjar, Al-Makassari dari Makassar. Ya nisbat kalau nempel pada keahlian, Al-Faqih tukang buah, terus Al-Madani orang Madani, dan yang salah Al-Jailani itu nama kampung karena saking senangnya Syekh Qadir Jailani kayak Sangatta itu nih, nama kampung. Karena orang kita ini saking senangnya nama kampungnya pakai nama Al-Ghazali, itu kampung. Karena ada yang nisbatnya Al-Ghazali, kampung, dipakai nama
Indonesia ini kalau ngasih nama nggak nanya-nanya, kampung pakai nama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa pagi-pagi layan di dzulma, dia tidak berniat untuk menzalimi ala akadin pada seseorang, pada salah satu temannya, ghufira lahu, maka diampunkan majana dosa-dosanya. Wa man asbaha yamni nusramat luman, dan barang siapa pagi-pagi menolong orang yang zalim, wa qada'il hajati, dan membayar utangnya. Al-muslim pada seorang muslim kanat lahu ka'ajri hajatin, dia dicatat sebagai kayak orang yang haji. Ini Ahmad Al-Mubarak selaku Amrul Hajj di eranya pernah bermimpi ini. Bermimpi bahwasanya haji yang saat itu bisa mabrur karena seseorang yang nggak naik haji. Ini gitu. Ternyata apa? Begitu sudah selesai, dia dapat nama dan alamatnya. Tidak haji, tapi dia menjadikan haji seangkatannya itu menjadi haji yang mabrur. Ternyata begitu dicari-cari, ternyata orangnya ini tidak haji. Dia berniat haji, di dalam perjalanannya ini dia bertemu seorang janda, yang janda notabene anaknya 3. Ternyata orang ini orang Baghdad. Orang Baghdad pernah haji, di dalam perjalanannya ini dia keciuman bau sate. Ternyata di pinggir jalan itu ada orang bakar kelinci. Dia turun dari untanya, turun. Bu, bolehkah saya minta sedikit makanannya yang ibu masak? Bilang si janda ini, oh tidak bisa Pak, makanan ini tidak halal untuk orang yang tidak darurat. Dikit aja nggak boleh, ini nggak boleh dimakan kecuali orang yang darurat kayak macam saya. Ternyata ibu tadi sama anaknya itu yang dimakan adalah kelinci yang mati, bukan kelinci sebelah mati karena bangkai. Jadi tidak halal ini. Al-darurat tuhibul mahdurat. Bangkai bisa dimakan ini bagi orang-orang yang darurat ini. Karena nggak ada yang dimakan selain bangkai. Dan bangkai ini lebih halal ketimbang nyuri. Ini bapak-bapak ilmunya ini ya. Jadi ibu ini paham usul fikih ini, al-darurat tuhibul mahdurat. Kalau kepepet nggak apa-apa. Kelinci yang sudah mati ini, namun di pinggir jalan dan dibuang, tempatnya dibuang, dibakar, baunya kecuali enak. Orang yang mau berangkat naik haji ini turun. Mungkin alamatnya ibu ini mau dapat rezeki banyak ini. Begitu baunya nyaman, turun ditanya, tapi tidak dikasih. Sambil mengusap air mata, Tuhan, ini tidak halal untuk Tuhan makanan ini. Bahwasanya makanan yang saya bakar ini adalah babi. Loh kenapa itu? Ya karena saya sudah berapa hari tidak makan, sehingga halal untuk orang yang kayak saya. Kaget, orang yang mau naik haji ini kaget. Semua bekalnya diturunkan. Akhirnya dikasih
dikasihkan untuk anak yatim ini dan ibunya ini, sehingga dia ini kembali ke kampungnya. Jadi akhirnya amal mubarak itu subhanallah, orang tidak naik haji bisa menjadikan mabrur orang yang haji yang berjuta-juta. Apalagi sekarang ini naik haji gagal lagi. Ini ternyata kemarin sebelum Ramadan saya ikut sosialisasi masalah kemungkinan ketidakberangkatan jamaah haji Indonesia di teras Malatya sana. Jauh-jauh kemenang Indonesia sudah antisipasi. Ternyata betul adanya. Bulan April kemarin sebelum puasa yang jelas ada skema pengembalian dana haji yang sekarang ribet itu nih. Skema pengembalian dana haji bisa diambil keseluruhan, itu yang opsi yang pertama. Dananya diambil semua, tapi dengan catatan kalau sudah diambil semua antriannya hilang. Ini nih yang pertama, ngajukan ke Kemenang refund dicabut, insya Allah dalam jangka sebulan uangnya sudah dikembalikan. Yang kedua, opsi yang kedua, yang diambil pelunasannya aja. Kalau daftarnya mungkin separuh lagi, separuh dari lunasnya, yang diambil pelunasan aja, separuhnya lah. Itu masih punya antrian yang andaikan tahun 2022 kalau berangkat itu tetap antriannya. Sedangkan yang ketiga nggak diambil, itu pun aman, nggak diambil itu lebih aman. Masanya dana haji itu ternyata sudah diamankan, dan saya termasuk adalah bagian dari Kemenang. Jadi saya berkewajiban untuk menyampaikan ini. Yang sekarang macam-macam beritanya juga pastikan itu adalah hoax. Masalahnya dana haji itu besar banget nih. Dan ternyata haji Indonesia itu termurah se-Asia Tenggara. Ini wajib sama ketahui nih. Haji Indonesia yang reguler itu termurah se-Asia Tenggara dan layanannya terbagus. Termasuk orang Malaysia ini dengan layanan haji yang ada di Indonesia. Masalahnya apa? Ternyata dana haji itu yang ada faedahnya itu untuk nyumbang yang mau berangkat. Masalahnya kan yang daftarkan kan berjuta-juta. Dan haji Indonesia adalah haji terbesar di dunia, nggak ada lagi. Dan haji yang paling nurut aturan di Arab Saudi adalah haji Indonesia. Dan haji Indonesia ini ternyata kalau waktu balon jumroh ternyata nggak dikasih waktu yang afdol oleh Arab Saudi. Karena apa? Haji Indonesia adalah orang yang kecil-kecil. Begitu suruh berdesak-desak sama orang Afrika, orang Eropa, orang-orang misalnya kan kecil-kecil. Nurut, kalau nggak nurut apa? Mati. Kalah bersaing. Dan mudah-mudahan kita yang umat Indonesia ini adalah umat yang paling senang sama junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Habib Abu Bakar Al-Hafidh ini sudah yang dari Yaman itu sudah menyaksikan sendiri. Tidak ada belahan dunia yang kayak orang Indonesia cintanya sama Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini adalah yang diimpikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatku yang notabene yang tidak tahu sama saya, tapi kecintaan terhadap diriku melebihi orang-orang yang tahu, orang yang sejaman pada saya. Mudah-mudahan orang Indonesia ini orang yang diimpi-impikan oleh Rasulullah SAW. Allahumma. Dan hadis yang rada terakhir tadi adalah kayak semacam kita kalau ada orang meninggal, kan diumumkan bagi yang imami saudara-saudara sekalian, barangkali di antara kita ini ada sangkut pautnya, ada utang sama si mayit, silakan berhubungan sama ahli warisnya. Ini biasanya begitu bapak-bapak nih. Masalahnya apa? Kullu nafsin mu'minin mu'allaqun bidaini hatta yuqdahu. Jasadnya, rohnya orang meninggal ini tergantung. Artinya tidak bisa kembali kepada Allah. Kalau masih ada punya utang sesama manusia, ada hakul adamnya ini harus selesaikan dulu. Jadi kalau orang yang meninggal, ahli warisnya yang pertama diurus adalah utangnya ini, bukan warisannya bapak-bapak. Karena kita begini, utangnya dulu diselesaikan. Kalau mau punya utang syukur, kita kaya ya, bisa ngambil dapat uang kalau punya utang. Nah kalau punya utang, selesaikan dulu utangnya. Terus nadarnya apa? Orang tua kita ini punya nadar apa selama hidupnya? Kalau punya utang sholat, ada salah satu hadis dari Siti Aisyah, namu yukmaru bil qadami siyami wala yukmaru bil qadami sholat. Itu dari riwayat Siti Aisyah. Tapi ada ahli fikih termasuk Syafi'iyah bahwasanya bahwa kalau orang tua kita punya hutang sholat, biasanya kalau sudah renta, biasanya kan tinggal sholat. Dan ini ahli warisnya bayar ini. Ada yang kalau punya uang itu nyuruh orang, kalau enggak ya dikerjakan sendiri. Tapi kalau hadis yang asli itu enggak dikodok, ya. Sholat itu enggak dikodok. Dan sholat kayak apapun harus dikerjakan dalam situasi kondisi kayak apapun, dan andaikan enggak bisa ya disolati. Itu kalau sholat. Sedangkan kalau puasa itu, apalagi ibu-ibu kalau ada tamu itu mesti punya utang puasa. Kecuali yang sudah menopause itu sudah nggak punya tamu lagi, jadi puasanya bisa full. Rata-rata untuk wanita yang masih produktif, masih ada tamunya terkait, itu rata-rata nggak bisa full puasanya. Masalahnya begitu pertengahan Ramadan atau amalnya atau akhirnya itu ada luka. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, wajib atas kalian bimujasalatil ulama, berteman sama orang alim. Ini di dalam kitab Ta'limul Ta'lim ada qasidah atau syair, alim marila asal wasal antoni fa innal qawila bil muharramiyah tadi fa in kana syarrin fajannidu suratan fa in kana khairin faqarinhu tahati. Anil marmi lantas asal hari ini, kalau tanya seseorang lihat temannya aja sudah bisa
karena dakwah kalau mempunyai kemampuan yang baik, maka oleh mudah tadi amanilah Anda akan ikut menjadi orang yang baik. Tapi beda. Ahmad Al-Bustami ini seorang wali, ingin ketemu teman saya di surga ini siapa? Tanya sama Allah di dalam mimpinya, dia kepingin teman saya ini kayak siapa sih yang Allah nanti di surga? Yang namanya orang wali. Tapi ini wali-wali amatir, ini wali kecil ini. Ibadahnya khusyuk, hatinya selalu terjaga. Tidak mau berteman sama yang biasa-biasa, temannya yang orang mau baik. Dia itu bermimpi, ternyata di surga itu temannya yang biasanya temannya orang mabuk gitu, temannya orang-orang mabuk, biasa kepasang kemana-mana. Dia itu kaget. Ternyata begitu ditelusuri orang-orang yang biasa berteman, orang mabuk, orang yang di pinggir-pinggir jalan, itu ternyata adalah wali besar dia. Ternyata dia berteman orang mabuk menyadarkan. Dan ini saya lakukan ini dulu waktu perjalanan saya. Teman saya anak-anak nakal ini dalam rangka saya ini berjawab sama anak-anak itu. Kalau berjawab di masjid ini enak-enak, orang-orang sudah hatinya bagus. Ternyata dakwah anak-anak nakal itu modal, bapak-bapak, modal. Itu saya akan modal yang belikan kaca, belikan kolam untuk bisa kumpul itu. Nah, kalau orang ke masjid kan nyaman, sudah dengan sendirinya sukarela ingin bertobat. Kayak dilakukan Gus Miftah itu modal, orang bisa senang. Ya kesannya sih kayak gimana gitu. Tapi ternyata itu lebih berat, dan itu dicap orang yang macam-macam. Nggak beda sama yang di masjid. Apalagi kayak khotbah itu sudah nyaman, pulangnya dikasih amplop lagi. Beda kayaknya sama yang anak-anak itu, kayak anak-anak narkoba itu berat itu. Dan itu adalah dakwah yang sesungguhnya, domba-domba yang kalau bahasanya orang sebelah kita adalah domba-domba yang tersesat. Anak-anak yang ngelim itu, jangan dibayangkan ya. Ternyata anak-anak ngelim itu anak-anak sekolah SD kelas 6, kelas 5 ke sana. Ada yang ngelim ini bapak-bapak. Ya harus sebagai orang tua ini harus tanggung, harus peka terhadap anak-anak didiknya. Kalau anak kok sudah nggak normal omongannya, mungkin bisa jadi ini obat. Ada anak-anak juga yang notabene saya temani itu cerita dengan sendirinya. Bujangan saya itu cerita. Dia kan obat bapak-bapak. Lagi ngomong ibunya ini nggak tahu. Pusing bilangnya. Diberikan Mixagrip. Nah ini minum ya, ditaruh di dalam kasur. Dalam hatinya bilangnya ketawa itu ngomong sama saya. Itu karena orang tuanya nggak tahu bahwasanya anaknya adalah move on. Ini saya bilang, hei teman, orang tuamu itu ahli ngaji. Nah kok sampai kayak jadi ini dari kasihan loh. Ahli ngaji. Ya karena kalau orang tua sudah nggak mengikuti, nggak peka perubahan zaman, dikira yang namanya miras itu cuma yang populer itu. Sekarang lebih canggih lagi yang namanya narkoba.
Bahkan yang miris lagi, yang narkoba itu ada yang cerita sama saya, jadi saya rada tahu itu. Begitu habis dipakai itu ditiupkan biang itu di plastik itu, baru ditiup lagi. Ya Allah, itu pakai narkoba itu. Dan yang gak ngerti begitu pecah-pecah ini dikira stempel. Itu padahal lagi kecanduan, itu gak kuat beli. Nah, kalau sudah begitu itu sudah parah begitu. Nah ini kamu nggak bisa beli. Nadinya ini dipotong gitu ya. Lah caranya sudah tercampur itu untuk membatinya. Ini sudah parah. Ya. Kalau sudah parah itu susah. Dan ternyata kalau sudah narkoba, kejahatan yang lainnya akan menyusul. Ternyata kejahatan yang terparah yang di Indonesia, kematiannya bahkan melebihi corona. Ini adalah narkoba. Kalau corona sampai sekarang masih berapa Bapak-Bapak? 54 nih. Baru 54. Sedangkan narkoba hari-hari banyak ini. Dan itu walaupun masih hidup, kalau sudah pakai narkoba ini, orang nggak bisa mikir ini. Makanya anak-anak kalau sudah kena narkoba ini, begitu ribut ini kan ngawur dia. Kalau pakai parfum dihantamkan betul-betul itu, sudah nggak mikir lagi. Masalahnya kan simpul otaknya itu sudah nggak fungsi. J-spotnya ini, simpul otaknya sudah nggak fungsi. Ya itu yang diserang. Jadi kalau generasi sudah kena narkoba, hancur harapannya. Dan narkoba ini ternyata semua lapisan ini diserangnya. Dan mudah-mudahan anak perlu kita terjauhkan dari hal-hal yang kayak ini. Dan mudah-mudahan kajian yang pagi hari ini mudah-mudahan mengantarkan kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kita berjaya bersama
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.